Daripada pusing harga BBM naik, mending nonton film True Crime ini, bro. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Wah, akhirnya kita merekomendasikan film lagi, bro. Benar. Setelah sekian lama kita review dan kali ini kita merekomendasikan film True Crime. Iya. Menarik banget ya. Karena ini adalah film yang akan berpikir, akan berujung plot twist. Biasanya tuh Thriller juga. Pokoknya menarik lah ya. Oke lah ya, kita langsung bahas aja kalau kayak gitu. 3 rekomendasi film True Crime terbaik versi Opini Tengah Malam. Jadi langsung aja pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, film pertama ini dari rekomendasi dari gue ya. Ini adalah film True Crime yang menurut gue one of the best juga. Gue belum lama nonton, padahal ini film 2003 yang berjudul Mystic River. Gila, ini bagus nih. Tentang apa nih? Direkturnya itu Clint Eastwood ya. Cast-nya ada Sean Penn, ada Tim Robin. Dan ini kalian bisa nonton di Netflix ya. Ratingnya itu 7,9 dan Rotten itu 88%. Tapi di sini dia menang Oscar, yaitu Sean Penn sebagai lead best actor dan Tim Robin sebagai support best actor. Di sini menarik banget sih karena di film ini gue ngelihat Sean Penn, gue nggak tahu kalau dia menang Oscar di sini. Tapi pas gue nonton tuh kayak anjing, kenapa actingnya bagus banget ya gue. Ya gue tahu dia bagus, tapi di sini lebih gila lagi karena dari ceritanya, dari karakternya juga mendukung sih. Nah, ceritanya ini tuh tentang 3 orang sahabat, yaitu Jimmy, Sean, dan Dave, yang harus dipersatukan kembali untuk menyelidiki kasus kematian misterius Katie, putri dari Jimmy. Jadi tuh si Jimmy, Sean, sama Dave itu sahabatan dari kecil. Nah, suatu ketika salah satu dari mereka itu diculik. Kayak kita, ibaratnya kayak kita lagi main nih bertiga, lagi main bola bola di jalanan. Si Dave ini diajak orang diculik, naik mobil gitulah, untuk dilecehkan. Anak kecil, pedofil gitu lah ya. Oke. Iya. Nah tapi si Dave ibaratnya berhasil, gue lupa namanya si Dave atau si Sen gitu, kayaknya Dave deh. Terus si Dave itu berhasil kabur gitu. Oh, lolos dia melarikan diri gitu, tapi dia menimbulkan rasa traumatik. Nah habis itu langsung time skip tuh, mereka udah pada gede. Si Jimmy tuh buka punya toko gitu ya. Terus si Dave itu kerjanya sebagai apa, si Sen itu sebagai polisi gitu. Nah udah pada BTS semua, tapi si Dave itu masih membawa trauma masa lalu, kayak psikisnya suka keganggu, kepikiran gitu. suka kepikiran. Sampai suatu ketika kejadian di kotanya si Jimmy dan Dave dan lain sebagainya itu selalu terjadi pembunuhan atau beberapa kali pembunuhan itu di river tuh, sungai ya? Iya, Di sungai gitu. Jadi beberapa kali pembunuhan tuh di sungai, dan akhirnya kasusnya itu mulai timbul ketika anaknya si Jimmy itu meninggal. Dibunuh tapi nggak tahu siapa pembunuhnya di sungai gitu. Nah akhirnya berteori lah, dan si Dave ini secara tidak sengaja gitu ya, di malam yang sama berdarah-darah badannya, bro. Siapa? Dave kena tusuk. Nah disinilah mencari. Jadi timbul kecurigaan dong. Apakah Dave ataukah ada orang lain gitu. Sedangkan si Jimmy sebagai bapaknya, dia pengen mencari tahu. Si Jimmy tuh badass by the way. Dia tuh selalu sering banget bunuhin orang. Berani dia bunuh orang karena dia ibaratnya kriminal lah. Si Sen ini dia polisi, dia bantu penyelidikan. Jadi kayak 3 teman bermain saat itu yang masih kecil dipertemukan lagi dan kembali itu karena kasus ini. Backgroundnya juga beda-beda ya. Beda-beda. Tapi semenjak kejadian si Dave diculik itu mereka udah gak jadi dekat. Ini menarik banget sih, gila bro. Aktingnya Sean Penn, nangis, badass, bertato, marahnya, wah gila sih. Oke lah kalau kayak gitu langsung aja ke film selanjutnya dari Faris nih ya. Iya betul. Gila, by the way gue belum nonton filmnya Faris, gue belum nonton film lu, Fed. Lu udah nonton film gue belum? Belum, gue juga belum nonton film Faris. Faris? Belum dua-dua. Nah mantap ya, udah kita saling rekomendasi dan nanti para pendengar yang komen bagusan mana bro. Pitching ya. Iya pitching bro. Oke lah, kita langsung masuk aja ke film kedua. Oke, film kedua yang akan gue bahas adalah Spotlight yang keluar tahun 2015. Film ini direct oleh Tom McCarthy dan cast-nya bertabur bintang, bro. Iya, banyak banget ada Michael Keaton, Mark Ruffalo, ada Rachel McAdams, terus sisanya juga ada beberapa yang terkenal tapi gue rada lupa sih. Nah, sinopsisnya ini pada tahun 1976 seorang pastor bernama John Gagan ditangkap atas kasus pelecehan seksual anak. Nah, karena satu dan lain hal akhirnya
Pastor John Gagem dibebaskan dari segala tuduhan. Nah, hingga pada tahun 2001, tim jurnalis bernama Spotlight kembali menyelidiki kasus pelecehan tersebut di lingkungan gereja di kota Boston. Ini mantap sih menurut gue. Ini mantap di menggalinya sih menurut gue, karena kan jurnalis itu udah banyak gitu loh. Jadi kayak tim gitu, bener-bener di-deploy. Misalkan lu kesini nanti wawancara korban-korban anak kecil yang udah dilecehin gitu, udah gede jadi ceritanya, Fet. Jadi ternyata banyak pastor-pastor selain John Gagem gitu dari zaman dulu tuh udah melecehkan anak kecil, bahkan bukan gadis gitu, anak cowok juga, maksudnya anak kecil. Tapi dia tuh dilecehkannya itu dalam arti di perkosa gitu. Banyak, ada yang macem-macem, pokoknya kasusnya ada banyak, ada yang disuruh oral. Wah, ada juga parah. Yang kayaknya mereka pun nggak ngerti ya, Riz ya, sampai mereka besar baru mereka tahu kalau itu tuh dilecehkan kan. Di filmnya tuh di interviewnya kayak beberapa dijelaskan sama si korbannya itu, katanya awal-awalnya tuh pokoknya ada tahapnya gitu, Fet. Kayak awalnya disuruh terus akhirnya disuruh lihat majalah porno gitu-gitu, terus akhirnya dipegang, terus akhirnya disuruh gini-gini gitulah. Kayak ada tahap-tahapnya gitu. Yang gue pikiran gue tuh cuma kayak di Slebeo doang anjing, ternyata parah banget anjing. Gila, nggak tanggung-tanggung anjir. Itu lumayan serem sih, maksudnya yang bikin suatu film keren gitu menurut gue ya. Lu nggak cuma merefleksikan film itu doang, di dunia film itu doang gitu maksudnya. Jadi lu merefleksikan kejadian di film itu ke dunia nyata lu gitu. Maksudnya jadi kebuka gitu mata lu kalau gila di dunia nyata ternyata pastor-pastor banyak yang kayak gini gitu. Iya. Pas di reveal juga gila sih bro menurut gue. Karena bukan cuma satu kasus ketika mereka gali, ini gue agak sedikit spoiler ya. Ini berarti di endingnya? Nggak di ending juga sih, di tengah. Termasuk sinopsis juga, jadi intinya bukan cuma pastor gitu, cuma satu pastor gitu. Ternyata pas diselidiki lebih banyak sama berbagai macam sumber, berbagai macam pengacara gitu yang udah menyelidiki kasusnya sebelumnya di zaman dulu, ternyata kalau diperkirakan tuh ada sekitar, seingat gue ya, 6% seluruh pastor di kota Boston. Di kota Boston doang nih. Gila. 6%. Dan di kota Boston nih kalau nggak salah lagi ya, ada sekitar 1.500 atau 15.000 ya, 15.000 deh. Terus dikalkulasiin tuh 6% dari 15.000 berapa ya? Terus kata salah satu wartawannya sekitar 90 orang gitu anjing, 90 pastor yang diperkirakan mencabuli anak kecil. Dan itu di kota Boston doang, bro. Belum di kota-kota lainnya kan? Iya. Itu di kota Boston doang, gila sih menurut gue. Terus ketika nonton juga salah satu yang powerful menurut gue di film ini dialognya sih. Kayak banyak dialog keren nih itu, gila pas gue nonton terus karakter yang melakukan dialog itu gue kayak gila anjing, keren juga. Dialognya bener-bener ngena gitu. Kayak beberapa ada yang membahas pokoknya korbannya gitu kan, bahas kayak bagaimana sih pastornya tuh bukan ngerusak cuma dunianya doang, dia doang ya, tapi ngerusak spiritualnya juga kan, karena kan itu menyangkut agamanya dia kan. Iya benar. Maksudnya kan dia percaya sama pastor itu gitu sebagai sebagai tangannya Tuhan lah gitu, untuk membimbing dia di dunia spiritualnya dia, tapi di agamanya sendiri pun dia kayak merasa dikecewain gitu, dieksploitasi gitu kan. Maksudnya ketika lu dieksploitasi gitu, di sexual abuse di luar pastor gitu ya, pasti kan lu mungkin jalan terakhirnya ke agama tuh. Nah ketika jalan terakhir lu yang melakukan itu ternyata mau tidak lagi memuaskan ya? Jadi udah gak tahu lagi kan. Iya, jalan terakhir lu satu-satunya malah yang melakukan itu ke lu mau kemana lagi gitu. Itu keren sih. Iya. Banyak hal yang kayak gitu yang bisa mikir, pokoknya membuka mata lu lah, jadi malah mind exercise gitu nonton ini, seru juga. Tapi ini Riz dia cuma khusus ke pelecehan anak aja? Apa nggak ada orang dewasa? Nggak ada, anak. Emang mungkin gue nggak tahu kenapa ya, ada gitu, pasti ada pastor yang mempunyai tendensi untuk menjadi pedofil gitu gue nggak ngerti sih. Terus katanya banyak pressure juga dari komunitas gereja gitu, katanya jangan dibeberin ke publik gitu. Karena bisa merusak nama baik gerejanya dan pastornya. Oke, nah ini dari tadi film gue udah, film Paris udah. Kita lihat film Fedrian bro, gila. Tapi film komedi lagi nih. Gue nggak tahu loh, Fire anjir. Sama gue juga nggak tahu. Tapi nggak tahu kasusnya. Nggak tahu dah, gue belum baca soalnya ini kita lihat nih, save the best for the last ya kalau kata orang ya. Langsung aja kita masuk ke film ketiga. Oke, kali ini gue sebenarnya gue bukan kayak lu yang murni film sih, gue lebih ke dokumenter yang crime gitu. Jadi ini namanya Fire. Berarti ini dokumenter? Iya. Yang menariknya kalau
Di Netflix ada, di Hulu ada, tapi itu bukan satu film. Itu dua yang berbeda. Jadi Netflix ngeluarin, Hulu ngeluarin gitu kayak saingan. Oh, original ya? Iya, benar. Tapi bedanya kalau di Hulu, dia itu sampai bayar ke orangnya nih, ke si tersangkanya tuh $250.000. Cuma buat wawancara doang. Nah maksudnya gimana sih? Berarti filmnya beda isinya? Sama, cuma kalau kan setelah sebelum dibuat dia udah masuk ke penjara dulu. Jadi kan nggak ada akses buat wawancara, Riz. Iya. Kalau si Hulu dia sengaja bayar gitu. Berarti isinya beda. Isinya beda. Isinya beda. Kasusnya sama. Tapi Kasusnya direkturnya? sama. Direkturnya beda. Oh, berarti dua film yang berbeda. Yang ini yang lu kasih? Yang gue kasih nih yang dari Netflix. Tadi gue sempat nonton sih yang di Hulu, nggak begitu. Menarik ya? Nggak Tapi begitu kalau dari menarik. segi rating bagusan mana? Menurut gue mending lu nonton yang di Netflix sih. Karena di Netflix itu dia kerjasama sama agensi yang ngebuat si Fire ini. Jadi by the way gue belum ngasih tahu ya. Fire itu festival musik. Festival musik yang nggak pernah terjadi. Jadi ceritanya Anjay. lu udah bayar, dijanjiin ini itu. Tapi ternyata pas lu sampai sana, lu dapetnya cuma tenda, cuma dikasih sandwich. Padahal lu dijanjiin kayak makanan mewah bintang 5 gitu. Jadi intinya ini fraud lah. Oke, gila bro. Keren. Iya, jadi kalau di Netflix ini tuh dia kerjasama sama agensi yang dia kerjasama sama tersangkanya. Oke. Jadi kalau di Netflix lu lebih enak karena lu dapetin banyak footage, Bim. Banyak footage dari pada saat pembuatannya tuh. Terus juga lu dapet wawancara sama karyawan agensinya. Jadi dia bener-bener ngasih tahu gimana kesehariannya pada saat kerjasama sama si tersangkanya ini. Dan tersangkanya ini tuh namanya Billy McFarland dan rapper bro, orang terkenal. Jarul gitu. Tapi Jarul. Siapa ya Syakoji nih? gak tahu gue. Pokoknya dia rapper aja terkenal lah. Tapi udah pede lagi bangsat Jarul ya, gak tahu gue. Nah, harga tiketnya itu sampai 170 juta. Lu bayangin, satu tiket 170 juta, bro. Rupiah. 170 juta rupiah. Dan pada saat mereka sampai sana, yang tadi gue bilang, mereka itu cuma dapet tenda, bener-bener tenda. Dan tendanya juga kayak apa? Kayak tenda penampungan. Bukan tenda yang bener-bener di setup kayak ya misalkan biar dia beda, biar dia mewah dikasih tenda yang bagus. Tapi ini tenda penampungan gitu. Tenda yang warna biru biasanya kalau di sini ya. Iya, Riz. Itu mah terpal, Riz. Iya, Kak. Nah, kayak gitu. Ya, intinya kayak begitu sih. Nah, ini menurut gue serunya tuh dia ada countdown-nya. Maksudnya? Jadi dari acara ini mau dibuat gitu, Riz. Sampai acaranya udah mau mulai, itu ada countdown waktunya. Dan lu bisa ngelihat prosesnya. Kalau itu tuh belum jadi apa-apa, anjir. Jadi lu bisa ngerasa kayak anjir nih orang udah mau H-1 tapi kok belum jadi apa-apa gitu. Dan sedangkan yang mau datang ke pulau itu tuh ada 1.000 orang lebih gitu loh. Itu mau dikemanain orang-orang? Gimana anjing? Akhirnya ya lu bisa ngelihat kayak ada orang-orang yang ngevideo kayak wah ini nggak jelas banget nih. Ini gue mau tidur di mana kayak gitu-gitu. Berarti maksudnya 170 juta itu paket sama hotel gitu apa gimana? Iya, udah dijanjin dapat villa gitu. Dapat tenda, bukan tenda sih. Pokoknya dapat penginapan lah ya. Penginapan lah yang bagus banget. Gila, gitu sih. Anjing, mantap juga nih. Tolol. Dia benar-benar true crime. Iya anjir, dan sampai akhirnya juga ya pasti kan ketangkep kan ya. Dia masih berusaha mengelak, bro. Kayak bener-bener apa ya, nggak mau bersalah gitu. Terus gue motifnya apa ya, kan kalau kayak gitu lu udah pasti ketangkep ya, udah pasti ketahuan, duitnya juga pasti di ini. Goblok deh. Iya udah pasti kayak terlalu ini sih, Bim, percaya diri dia, Bim. Atau enggak sebenarnya emang dia mau buat festival yang emang beneran terjadi gitu loh. Emang sebenarnya festivalnya dia usahakan banget, Bim, buat terjadi. Tapi memang plannya sama realistisnya tuh nggak dapet. Ya kayak orang maksa kali ya, maksudnya nggak punya kapasitas untuk melakukan itu, nggak punya kapabilitas untuk membuat event musik sebesar itu, nggak punya pengalaman gitu ya. Iya. Tapi main jadi aja. Bener. Oke lah, paling kayak gitu ya buat kalian yang emang tertarik nonton atau yang udah nonton bisa langsung komen aja di Noise gitu. Kira-kira filmnya kayak gimana, review kalian seperti apa, boleh. Dan kalau kalian punya rekomendasi true crime lagi bisa langsung aja komen di kolom komentar gitu. Tentunya subscribe Noise, follow sosial medianya Opini Tengah Malam, TikTok ya, TikTok baru muncul dan menarik. Semoga kayaknya konten kayak gini nih yang review film seperti ini per satu film bisa jadi satu part sih. Gitu, 1 menit dari gue, Faris, Fedrian gitu. Dan kalian bisa langsung aja ke TikToknya ya, kunjungi websitenya Opini Tengah Malam juga. Dan follow sosial medianya ada di Instagram, Twitter, dan YouTube juga, subscribe. Jadi segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.